Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Majapahit. Dalam seri ke-707 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Eli Ermawati sebagai Meisin, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kamandanu heran melihat keadaan istrinya akhir-akhir ini, yang sering memperlihatkan gejala-gejala aneh dan membingungkan. Darah masih saja merembes dan mengalir lewat betisnya. Tubuhnya semakin lemah tak bertenaga. Sakawuni nampak biasa-biasa saja. Justru itu yang membuat Kamandanu tak habis pikir. Wuni, darah masih mengalir. Biarkan saja, Kakang. Wuni, mana bisa begitu? Aku ingin kau menjawab jujur dan terus terang, Kakang. Tentang apa? Jika nanti aku tidak bersamamu lagi, seandainya kelak aku pergi mendahuluimu, apakah kau akan kembali dan kawin dengan kakak Meisin? Tidak akan pernah itu terjadi. Atau barangkali kau akan mencari wanita lain yang masih gadis, cantik, dan menggairahkan?
terpikir pun tidak pernah, Wuni. Benarkah itu, Kakang? Jujur dan terus terangkah jawabanmu itu? Aku ingin kepastian, Kakang. Bukan aku meragukan cintamu, kasih sayangmu. Bersediakah Kakang menjawabnya? Oh, Wuni. Baiklah, baik. Jika kau ingin aku jujur dan terus terang, maka aku akan menjawabnya dengan sungguh-sungguh. Bukankah memang itu yang kukehendaki, Kakang? Oh, Wuni. Dalam hidupku, hanya ada 2 wanita yang pernah kukawini. Pertama adalah Meisin, dan itu sudah lama berlalu. Kedua adalah kau, dan hanya kau istriku satu-satunya sekarang ini. Tidak akan ada wanita ketiga yang akan kukawini. Tak akan ada wanita lain yang ada di dalam kehidupanku. Masihkah kau sangsi, Wuni? Kalau benar, seandainya benar aku tidak bertahan lama lagi, apakah kau akan hidup menyendiri? Aku akan hidup berdua dengan anakku. Akan kupertaruhkan semua hidupku hanya kepadanya. Rawatlah dia baik-baik, Kakang. Bimbing dan binalah dia sebagaimana yang pernah kau rencanakan. Iya. Aku akan merawatnya, membimbingnya, mendidiknya sepenuh hati. Tak akan ada wanita lain yang kucintai dan kukawini. Aku akan mencurahkan kasih sayangku, perhatianku dan hidupku hanya untuk anak kita, Wuni. Terima kasih, Kakang. Sementara itu, di wisma para tamu kerajaan, Meisin tengah termenung. Pikirannya melayang pada Kamandanu, sebentar kemudian pada Sakawuni istrinya, dan akhirnya pada sang bayi yang baru saja lahir lewat bantuan tangannya. Meisin iba pada Kamandanu yang menampakkan wajah sedih dan murung, manakala diketahui bayi yang lahir tidak lazim seperti bayi-bayi yang lain. Kakang Kamandanu. Kasihan kau. Tentu bayimu itu membuat pukulan tersendiri bagi hidupmu. Tapi kau harus tabah menerimanya, Kakak. Bayi itu tentu datang dari para dewa. Kau harus merawatnya baik-baik titipan para dewa itu. Kau tidak boleh mengabaikannya, menyia-nyiakannya. Sebenarnya anak itu tampan, sehat. Tapi mengapa aneh? Nyai Paricara, apa lagi yang bisa saya kerjakan? Sudahlah Bapak Wali Kadep. Duduklah di sini dan istirahatlah. Pekerjaan kalau diikuti tidak akan ada habisnya. Seperti juga kemauan manusia, kalau diikuti tak akan pernah ada puasnya. Sudahlah, istirahat saja dulu. Rempah-rempah sudah saya siapkan, Nyai. Tinggal meramunya saja. Baik itu untuk Gusti Prabu Sangramawijaya maupun obat untuk istri Tuan Arya Kamandanu. Terima kasih Bapak Wali Kadep. Nyai, sepertinya Nyai sedang memikirkan sesuatu. Aku memang sedang memikirkan istri Tuan Arya Kamandanu. Apa Nyai memikirkan bayinya yang aneh itu? Iya, sebenarnya bayi itu tampan dan sehat. Tidak kurang suatu apapun juga. Tapi kulitnya yang bersisik dan tubuhnya yang totol-totol hitam itu membuat aku heran, Bapak Wali Kadep. Nyai sendiri mengatakan bahwa itu tentulah kehendak para dewa. Tapi mengapa Nyai masih juga memikirkannya? Entahlah, Bapak Wali Kadep. Aku kasihan pada Tuan Arya Kamandanu. Juga kasihan kalau melihat istrinya Sakawuni. Mereka pasti tak habis mengerti
Mengapa bayinya bisa lahir seperti itu? Aku membayangkan, seandainya aku adalah istri Tuan Arya Kamandanu, pastilah aku terkejut dan tidak mempercayai penglihatanku. Kadang kita memang tidak mengerti apa kehendak dan rencana para dewa kepada kita. Kita telah berbuat amal dan kebaikan, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, bersikap saleh dan tawakal. Tetapi yang kita terima ternyata lain dari apa yang kita inginkan. Ya, Nyai. Kalau kita lihat dari istri Tuan Kamandanu, sepertinya tidak ada sesuatu yang kurang ataupun cacat. Ya, Nini Sakawuni sehat, cantik, dan tubuhnya segar. Untuk melahirkan seorang bayi, tentunya sudah siap, baik jiwa maupun raga. Nini Sakawuni pun seorang pendekar wanita yang pilih tanding. Tetapi halnya dengan tuanku Arya Kamandanu, mungkin ada sesuatu yang mempengaruhi keadaan lahirnya bayi itu. Maksud Bapak Wali Kadep? Ya, semua itu ada kemungkinan dengan kesaktian yang Tuan Kamandanu miliki, Nyai. Ilmu Tuan Kamandanu sangat ampuh, tidak ada duanya. Menurut cerita orang dari mulut ke mulut, Tuan Kamandanu bila mengeluarkan kesaktiannya, beliau pasti meraung keras, raungan seekor naga, Nyai. Belum lagi hubungannya dengan ajian naga Puspa Kresna. Nyai, kiranya tidaklah membingungkan jika kita melihat itu semua. Demikian pula dengan pedangnya yang ampuh, pedang naga Puspa. Ya, saya berpendapat, bayi yang lahir dengan tubuh penuh totol-totol hitam, kulitnya bersisik naga, maka tak salah lagi bahwa itu adalah pengaruh dari kesaktian yang Tuan Kamandanu miliki. Entahlah, aku tidak berani memastikannya. Tetapi yang pasti, Yang Maha Kuasa tentu mempunyai maksud-maksud tertentu di mana manusia tidak pernah akan tahu. Kita hanya bisa pasrah dan tawakal kepadanya. Kita tidak bisa menuntut harus begini dan begitu ke hadapan Yang Maha Kuasa. Nyai Baricara, keadaan istriku parah, Nyai. Nyai, tolonglah istri saya. Dia semakin lemah dan darah terus mengalir keluar. Lekaslah, Nyai, tolonglah dia. Baik Tuan Kamandanu. Bapak Wali Kadep. Ya, saya, Nyai. Kau di sini saja, berjaga dan berhati-hatilah. Ya, baik, Nyai. Mari Tuan Kamandanu, jangan sampai kita terlambat. Mari, Nyai, mari. Terima kasih. Mesin segera beranjak meninggalkan Wisma. Bapak Wali Kadep disuruhnya menunggui Wisma untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara Kamandanu dan Mesin berkuda menuju tempatnya, nampak Sakawuni terbaring lemah di pembaringan. Kadangkala matanya yang indah itu meneteskan air bening yang bergulir di pipinya. Air mata yang bening itulah yang bisa menjawab apa yang kini tengah dirasakannya. Wuni, aku datang, Wuni, bersama Nyai Paricara. Oh, Kakang. Oh, syukurlah.
Syukurlah kau cepat kembali. Baiklah, tinggalkan saya sendiri di sini. Yang lain boleh keluar. Wuni, aku tunggu di luar. Jangan jauh-jauh, Kakang. Di depan pintu bilik saja. Kamandanu segera meninggalkan Sakawuni berdua dengan tabib Nyai Paricara. Nyi Seblak pun pergi keluar untuk menyiapkan sekedar makanan dan minuman bagi tamunya. Sakawuni memandangi Nyai Paricara tanpa berkedip. Nyai, sebenarnya siapakah Nyai Paricara ini? Saya datang untuk mengobati apa yang kau derita. Bukan untuk bertanya jawab tentang siapa saya dan dari mana asalnya. Bukankah Nyai adalah Mesin? Mesin? Siapa itu? Mengaku saja, Nyai. Nyai Paricara kan yang bernama Mesin. Asalnya dari Mongol. Betul kan? Sudahlah, saya akan memeriksa keadaanmu. Nyai, untuk apa Nyai berbohong dengan mengatakan bahwa Nyai tidak kenal Mesin? Saya memang tidak kenal Mesin. Darah terlalu banyak keluar. Untuk menghentikannya, saya perlu daun seliki. Daun seliki? Untuk apa? Dan di mana bisa mendapatkannya? Nanti biar pembantu saya yang akan mencarikannya. Hanya dengan daun seliki, maka darahmu bisa berhenti mengalir. Daun itu sangat berguna untuk memampatkan darah yang keluar. Tuan Kamandanu. Ada apa, Nyai? Ada yang bisa dibantu? Saya butuh Bapak Wali Kadep. Apakah ada yang bisa memanggilnya kemari? Baik, Nyai. Nanti saya suruh Panji untuk memanggilnya. Tolong panggil secepatnya, karena saya ingin menyuruhnya mengambil daun seliki putih di desa Tebu. Baik, Nyai. Akan saya suruh Panji memanggil secepatnya. Nyai Paricara, mengapa kau tidak mau mengaku juga? Apa yang harus kuakukan? Suami saya sering menyinggung nama Nyai. Bahkan tidak cuma itu. Setiap kali dia menyebut nama Nyai, maka seperti ada kenangan manis terlintas di matanya. Saya berkeyakinan suami saya tetap mencintai Nyai. Apakah tidak ada pembicaraan lain kecuali menanyakan orang yang tidak saya kenal sama sekali? Nyai bukan tidak mengenal, tetapi sebenarnya orang itu adalah Nyai sendiri. Begitu yakin kau tuduhkan itu padaku? Darah masih saja mengalir. Kalau tidak segera dihentikan dengan bantuan daun seliki putih, kau akan semakin lemah. Darah semakin banyak keluar. Aku tidak peduli. Yang kuinginkan sekarang ini hanyalah siapa kau ini sebenarnya, dan mengapa sembunyi di balik samaran namanya Nyai Paricara. Suamiku sangat mengharapkan pengakuanmu. Tidak untuk apa-apa, hanya sekedar tahu agar dia menjadi lega. Sudahlah, aku sedang memikirkan keadaanmu. Ada apa, Nyai? Apa yang harus saya kerjakan? Bapak Wali Kadep, Ya. aku membutuhkan daun seliki putih untuk memampat pendarahan ini. Daun seligi putih. Jangan membuang-buang waktu. Perhatikan ciri-cirinya. Daunnya kecil, tepinya bergerigi, tak jauh beda dengan daun remujung, tapi ada sedikit bulu. Daunnya kecil, tepinya bergerigi, tak jauh berbeda dengan daun remujung, hanya sedikit berbulu. Betul, lekaslah kau cari di sekitar desa Tebu. Baik, Nyai. Baik, akan saya kerjakan secepatnya. Ampun, Gusti Ramapati. Ada apa lagi, Rawedeng? Wali Kadep, pembantu Nyai Paricara hamba dengar sedang diutus untuk mencari daun seliki putih, Gusti. Apa hubungannya itu kau laporkan padaku? Tunggu dulu, Gusti. Daun seliki putih itu kegunaannya untuk memampat pendarahan Sakawuni.
Pendarahan Sakawuni. Benar, Gusti. Karena sejak Sakawuni melahirkan, dia rupanya sakit keras. Nyai Paricara lantas menyuruh Wali Kadep untuk berangkat ke desa Tebu guna mencari daun itu, Gusti. Karena tanpa daun itu, Sakawuni akan terus mengeluarkan darah. Dan itu berakibat parah. Karena Sakawuni akan kehabisan darah dan menemui ajalnya, Gusti. Bagus. Bagus. Ini kesempatan paling bagus, Rawedeng. Jarang kita bakal mendapat kesempatan terbuka seperti ini. Nah, maka kita harus pandai-pandai memanfaatkannya. Kau tahu maksudku? Iya, Gusti. Iya. Hamba tahu. Maksud Gusti, biarkanlah Sakawuni menemui ajalnya tanpa kita bertarung dengannya, kan? Iya kan, Gusti? Iya. Di samping itu, kalau pendekar wanita itu sudah tidak ada, berarti musuh kita berkurang satu. Dan pekerjaan kita akan tambah mudah lagi. Paling-paling tinggal si Kamandanu. Apalah arti seorang Kamandanu? Sekarang kau harus tahu, Rawedeng, apa yang semestinya kau lakukan. Gusti, apa yang mesti hamba lakukan? Iya. Carilah orang-orang yang punya ulah kanuragan lumayan. Ingat, orang-orang itu harus yang tidak dikenal sama sekali. Lalu orang-orang itu suruh mengikuti ke arah mana Wali Kadep berjalan. Carilah tempat yang sepi dan cegat dia. Gagalkan usahanya mencari daun seligi putih. Paham? Hamba paham, Gusti. Ingat, seperti biasa, Rawedeng, tugas ini tidak boleh diketahui siapapun. Jangan sampai bocor. Kalau bocor, tahu sendiri akibatnya. Hamba Gusti, titah Gusti akan segera hamba laksanakan. Kesempatan emas ini harus dimanfaatkan benar-benar. Karena kesempatan macam ini tidak akan terulang lagi. Dan kau harus berhasil, Rawedeng. Sebab aku tidak ingin menerima laporan tugas ini gagal, tahu? Baik, Gusti. Iya, sekarang berangkatlah. Baik, Gusti. Hamba mohon pamit. Nyai Paricara. Tahanlah. Sebentar lagi Bapak Wali Kadep akan sampai. Dan darah itu akan berhasil dihentikan. Wuni? Wuni! Tenanglah Tuan Kamandanu. Tidak perlu risau. Istri Tuan hanya pingsan. Mudah-mudahan Bapak Wali Kadep segera tiba. Wuni, Sakawuni. Nyai, darahnya masih merembes keluar, Nyai. Jangan khawatir. Darah itu akan berhenti kalau daun seligi putih itu telah berhasil dibawa Bapak Wali Kadep. Tapi kapan Bapak Wali Kadep akan kembali? Meisin tak bisa menjawab. Dia sendiri sebenarnya dalam keadaan cemas menantikan kembalinya Wali Kadep. Darah masih merembes keluar. Sebagai tabib, dia tak boleh memperlihatkan wajah cemas di hadapan orang yang ditolongnya. Sebab itu Meisin berusaha kelihatan biasa-biasa saja. Selang beberapa lama kemudian, nampak Sakawuni sadar kembali. Kamandanu segera memeluknya, menciuminya. Meisin agak lega, lalu diusahakan memberinya minum air gula aren. Minumlah air gula aren ini, sekedar untuk menguatkan.
Wuni? Wuni? Oh, muntah, Wuni. Kakang, mataku berkunang-kunang. Wuni? Kakang, aku ingin bicara berdua saja dengan Nyai Paricara. Wuni, aku tak sampai hati meninggalkanmu jauh-jauh. Tidak apa, Kakang. Sebentar saja. Ada yang ingin kubicarakan. Hanya berdua saja dengan dia. Dengan Nyai Paricara. Baiklah. Aku akan keluar menunggu di pintu. Terima kasih, Kakang. Sakawuni sudah beberapa kali jatuh pingsan dan sadar kembali. Darah masih terus merembes keluar. Kamandanu sedih, panik dan bingung. Sementara Wali Kadep belum ada kabar beritanya. Meisin bertanya-tanya ketika Sakawuni minta supaya Kamandanu mau keluar sebentar karena ada yang ingin dibicarakannya empat mata saja dengan Meisin. Meisin resah dan cemas. Bapak Wali Kadep yang ditunggu belum juga datang. Darah terus merembes mengalir keluar. Kamandanu bingung, panik dan serba salah. Sakawuni terbangun kembali dari pingsannya. Entah telah berapa kali Sakawuni pingsan, pingsan dan bangun lagi. Wajahnya pucat, darah terlalu banyak keluar. Wuni? Begitu Sakawuni tersadar, Arya Kamandanu terus saja memeluknya, menciuminya, seolah tak mau lagi ditinggal pingsan. Sakawuni semakin lemah. Meisin tak bisa berbuat banyak, kecuali menyaksikan adegan itu dengan pilu. Dia hanya menunggu Bapak Wali Kadep kembali dengan membawa daun siklip putih. Karena hanya dengan daun itulah, pendarahan Sakawuni bisa dihentikan. Wuni, Sakawuni. Oh, syukurlah kau telah sadar kembali, Wuni. Nyai Paricara. Iya, ada apa? Saya ingin bicara pada Nyai empat mata saja. Baiklah, saya tidak keberatan. Kakang, aku ingin bicara dengan Nyai Paricara berdua saja. Kakang tidak keberatan keluar sebentar? Iya, baik. Aku akan menunggu di luar. Minumlah air gula aren ini, sekedar menguatkan tubuhmu. Terima kasih. Wuni? Wuni. Tubuhmu memang benar-benar lemah. Sudahlah, tidak apa-apa. Aku cuma muntah. Tidak apa-apa, Kakang. Aku mau kau keluar sebentar. Aku tidak bisa meninggalkanmu dalam keadaan begini, Wuni. Tidak bisa. Tidak apa-apa, Kakang. Ada yang ingin kubicarakan dengan Nyai Paricara. Sebentar saja. Baik. Aku keluar. Aku menunggu di pintu bilik. Dengan berat Kamandanu melangkah keluar bilik. Sementara Meisin menatap haru pada Sakawuni. Kini tinggal mereka berdua di dalam bilik itu. Meisin menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibir Sakawuni. Mata Sakawuni sayu memandang Meisin. Dia berusaha tersenyum,
Meski bibirnya kaku karena sakit yang dirasakannya, Meisin semakin pilu menatap Sakawuni yang lemah, tergolek tak berdaya. Nyai, maukah Nyai berbicara terus terang pada saya? Sebagai sama-sama wanita, saya ingin kita bisa berbicara jujur. Apa yang harus saya katakan secara jujur? Siapa diri Nyai sebenarnya? Saya Nyai Paricara, berasal dari desa Pasuruan 1. Ternyata Nyai masih belum mau jujur pada saya. Saya memang Nyai Paricara. Haruskah saya mengakui orang yang tidak saya kenal sama sekali? Itu kan tidak mungkin. Selain tidak mungkin, juga aneh dan mustahil. Saya tahu wanita bernama Meisin berhati mulia, jujur, bijak, dan bersahaja. Sebagai wanita yang agung, mengapa harus berbohong, berkata dusta? Bohong dan dusta hanya dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal peri kehidupan dan kemanusiaan. Mengapa gugup? Katakan saja. Saya tidak akan menuntut yang bukan-bukan pada Nyai. Seandainya Nyai mengatakan yang sebenarnya, Mungkin saya tidak akan bertahan lama. Kesempatan ini saya mohon bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Tapi apa yang harus saya akui? Saya Meski saya tidak akan dapat bertahan lama lagi, tetapi kalau pembicaraan kita ini dapat berjalan seperti apa yang saya harapkan, saya akan merasa puas. Saya akan merasa lega dan tidak penasaran. Saya tidak tahu harus berbicara apa dan bagaimana. Saya ingin tahu, itu saja. Saya ingin kepastian tentang diri Meisin yang sebenarnya. Meisin tertunduk menatap lantai. Hatinya tak menentu. Ada rasa iba mengaliri dirinya. Dia didesak terus untuk mengatakan siapa dirinya. Rasanya masih ingin tetap bertahan, sementara dia tak sampai hati pada Sakawuni yang tengah menderita parah. Mengapa kau begitu ingin tahu tentang siapa Meisin? Hanya ingin tahu saja. Ingin kepastian. Tidak lebih. Iya, saya memang adalah Meisin. Kakak Meisin. Kakak Meisin. Biarkanlah aku memelukmu. Mendekatlah Kakak Meisin. Aku ingin memelukmu. Adik Uni. Kakak Meisin. Akhirnya aku temukan juga Kakak Meisin. Adik Uni, maafkan aku. Selama ini terpaksa aku menutup diri dengan selubung Nyai Paricara. Uni,
Akhirnya Meisin menyerah. Dia membuka selubung rahasia yang selama ini menutupi dirinya. Sakawuni menjadi lega dan puas. Dia berusaha memeluk Meisin, tapi tubuhnya yang lemah tak memungkinkannya. Meisin terharu, lantas mendekat dan memeluk Sakawuni di pembaringannya. Mereka berdua lantas bertangis-tangisan, haru. Kakak. Tiba-tiba Sakawuni seperti orang sedih. Dia hanya diam dan terisak. Meisin menatapnya penuh pertanyaan. Dia tak sampai hati melihat Sakawuni seperti itu. Hati wanitanya turut merasakan apa yang sekarang diderita Sakawuni. Kakak Meisin. Dia lantas membelai penuh kasih rambut Sakawuni yang ikal mayang. Sudahlah, adik Guni. Kakak Meisin. Bukankah kau ingin tahu siapa aku? Sekarang kau sudah mengetahuinya. Tapi mengapa masih juga bersedih? Ada apa? Tenanglah. Tenangkan hatimu. Kau harus menjaga kesehatan dirimu. Ingat bayimu. Dia masih butuh air susu dari ibunya. Dia masih banyak membutuhkan kasih sayang dan kehangatan dari ibunya. Kakak. Kalau ibunya sakit karena tidak bisa menjaga kesehatannya, lantas akan bagaimana bayi itu nantinya? Kakak Meisin. Ada apa? Sakawuni tak segera menjawab. Dia pandangi mata Meisin dalam-dalam. Hati Meisin tergetar dan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Bibir Sakawuni yang pucat pias itu mulai bergerak-gerak. Seperti ada yang hendak dikatakannya, namun masih ragu-ragu. Guni, adik Guni, ada apa sebenarnya? Kakak Meisin. Ada apa? Katakanlah. Kalau misalnya nanti. Adik Buni, mengapa ragu-ragu? Katakanlah. Kalau nanti saya tidak ada lagi. Saya mati. Adik Buni. Apakah kakak Meisin akan kembali pada Kakang Arya Kamandano? Apakah kakak akan kawin dengan Kakang Kamandano? Jangan kakak. Saya harap jangan. Saya mohon kakak jangan kembali dan kawin dengan Kakang Kamandano. Saya sangat mencintainya, mengasihinya. Kakang Kamandano hanya milik saya. Kakang Kamandano tidak boleh dimiliki siapa-siapa. Saya tidak ingin kakak memiliki Arya Kamandano. Saya tidak rela. Saya tidak rela kakak nanti mengambil Kakang Kamandano. Kakak Meisin, kau tidak boleh mengambil suami saya. Adik Buni. Suami saya tidak boleh diambil siapa-siapa. Dia hanya milik saya. Sekalipun kakak Meisin tetap tidak boleh. Kalau kakak masih mau mengambil dia, maka saya tidak akan terima. Biarpun sudah di liang kubur, tetap saya tidak akan terima.
Meisin merasa terpukul mendengar penuturan wanita di depannya. Wanita bernama Sakawuni, istri Arya Kamandanu, lelaki yang pernah jadi suaminya dan masih tetap dicintainya. Sakawuni bahkan mengancam, andai pun sudah berada di liang kubur, tetap tidak akan terima suaminya diambil wanita lain. Meisin sedih, tapi dia tak bisa berbuat lain terhadap wanita yang tengah menderita itu. Adik Uni, percayalah, aku tidak akan melanggar pesan-pesanmu. Adik Uni tidak usah khawatir. Sekarang, sampai selama-lamanya, Arya Kamandanu tetap adalah milik adik, suami Sakawuni. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah ingin memiliki apa yang menjadi milik orang lain. Aku tidak pernah ingin menghakimi apa yang menjadi hak orang lain. Adik Uni, sejak aku berpisah dengan Kakang Kamandanu, sudah kuputuskan untuk mengabdi pada orang banyak. Mengabdi pada kemanusiaan. Untuk itulah aku memutuskan diri menjadi tabib. Sebab dengan menjadi tabib, cinta kasihku pada orang banyak dapat terwujud. Aku tidak pernah memberikan tarif atau harga setiap kali aku menolong orang. Juga aku tidak pernah melihat kaya atau miskinnya orang yang kutolong. Kulimpahkan semua hidupku pada mereka. Aku ingin menjadi milik orang banyak, bukan jadi milik Arya Kamandanu. Benarkah itu? Benarkah? Mengapa sangsi? Aku sudah bahagia hidup menjadi tabib. Oh, terima kasih. Terima kasih, Kakak Meisin. Oh, sekarang saya baru benar-benar mengetahui bahwa Kakak Meisin sungguh-sungguh berhati mulia. Kakak Meisin seorang wanita agung yang bijaksana. Kakak Meisin, ada yang ingin kau sampaikan lagi? Tidak, bukan. Saya ingin bertemu dengan Kakang Kamandanu. Begitu. Baiklah, sebentar kupanggilkan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Masih ada rasa pilu berkayut di dada Meisin, tapi dia segera beranjak keluar memenuhi permintaan Sakawuni untuk memanggil Arya Kamandanu. Di depan pintu bilik, begitu pintu itu terbuka dan Meisin baru saja selangkah beranjak dari pintu, Kamandanu langsung menghampiri dengan cemas. Bagaimana, Nyai? Bagaimana keadaan istri saya? Nyai Paricara, bagaimana keadaan Sakawuni, istri saya? Apakah ada sesuatu yang terjadi atas dirinya? Nyai, katakanlah, ada apa? Mengapa Nyai meneteskan air mata? Ada apa sebenarnya? Nyai Paricara. Meisin tak kuasa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya berkaca-kaca.
Sebutir demi sebutir air mata yang pening bergulir lewat pipinya. Arya Kamandanu semakin cemas. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran yang sedang dirasakan Meisin. Segera dia menyeruak masuk ke dalam biliknya. Sakawuni masih tergolek lemah. Kamandanu memeluk dan menciuminya. Wuni? Oh, Sakawuni. Kakak. Wuni. Oh, Wuni. Rasanya. Sakawuni. Istriku. Rasanya aku ingin membawamu serta ke liang kubur, Kakak. Oh, Wuni. Wuni. Kalau aku membawamu serta ke liang kubur, siapa nanti yang akan merawat dan membesarkan anak kita? Wuni, jangan katakan itu. Aku tak mau mendengarnya. Jangan. Jangan, Wuni. Aku ingin kau membesarkan dia. Mendidiknya supaya menjadi baik. Seperti yang dulu pernah kau rencanakan untuk hidupnya. Wuni. Perjalanan hidup ini begitu cepat, tapi indah, Kakak. Aku ingin mengulanginya, tapi tidak mungkin. Karena hidup hanya sekali. Oh, indahnya hidup ini. Wuni, jangan bicara seperti itu. Tidak, jangan. Jangan ngelantur, Wuni. Semua telah kudapatkan. Semua sudah kurasakan. Kebahagiaan hidup sebagai seorang istri. Kebahagiaan melahirkan. Dan memberikan seorang anak Wuni. pada suami. Sakawuni, jangan. Jangan bicara seperti itu. Sakawuni. Sakawuni dulu adalah seorang pendekar wanita. Hidup malang melintang di dunia persilatan. Tak ada yang tidak dilewatinya. Pendekar wanita yang ugal-ugalan. Pendekar wanita yang cukup disegani lawan maupun kawan. Wuni, jangan bicara seperti itu. Jangan, Wuni. Pendekar wanita yang akhirnya jatuh oleh keperkasaan pelukan Arya Kamandanu. Wah, Sakawuni, si pendekar wanita itu akhirnya hidup bersama dalam perkawinan yang bahagia. Wah, indahnya perkawinan itu. Saling mengasihi, mencintai, dan memberi kehangatan. Sakawuni, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan anakmu, Wuni. Sebagai seorang istri, Sakawuni begitu bahagia sekali. Sekarang bahkan sudah bisa memberinya seorang anak. Wah, semua sudah kuperoleh. Sudah kuperoleh. Sakawuni. Sakawuni. Kamandanu tersentak, sedih dan pilu. Dia tak ingin ditinggal istrinya tercinta. Sakawuni terus bicara ngelantur tentang kenangan masa lalu, tentang dirinya sebagai pendekar wanita, dan tentang perkawinannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.